Baik, selamat pagi semua siswa kelas 12 SMK Pariwisata Mawetani, ya, khususnya kelas 12 P5, P7 dan P8. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini Pak akan memberikan tentang kisi-kisi ulangan akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, di mana tujuan dari pembahasan kisi-kisi soal ulangan akhir semester ini yaitu diharapkan kalian atau siswa mampu untuk lebih fokus dalam belajar, khususnya materi-materi yang akan muncul nantinya di soal ulangan akhir semester ini, ya. Dan ini juga kisi-kisi ini juga akan menjadi suatu landasan atau bahan dasar kalian untuk belajar, ya, tentang materi-materi apa yang akan Pak munculkan di UAS semester ganjil ini. Baik, Pak langsung saja, ya. Nah, untuk UAS semester ganjil ini, ya, Pak mengambil sekitar 4 jenis kompetensi dasar, ya. Nah, yang pertama ada hidangan sepinggan, ya. Lalu kompetensi dasar berikutnya ada hidangan kesempatan khusus dan fusion food, lalu food gastronomi, ya. Nah, untuk bab 1 atau kompetensi dasar yang pertama yaitu materinya, ya, Pak ambil dari pengertian dan fungsi hidangan sepinggan, lalu macam-macam hidangan sepinggan. Lalu indikator soal yang nanti akan Pak angkat yaitu yang pertama mendeskripsikan pengertian hidangan sepinggan. Jadi kalian nanti akan mampu, ya, menjelaskan apa itu pengertian dari hidangan sepinggan, apa saja jenis-jenisnya, apa saja fungsinya. Nah, di situ kalian akan belajar untuk mendeskripsikan dari pengertian hidangan sepinggan. Lalu indikator yang berikutnya adalah mengklasifikasi jenis-jenis hidangan sepinggan, ya. Nah, di sini artinya yaitu kalian diharapkan mampu untuk memilah jenis-jenis hidangan sepinggan apa saja, ya, yang pernah kalian ketahui atau yang pernah kalian baca di modul ataupun di internet, ya. Nah, jadi di sini kalian diharapkan mampu untuk mengklasifikasi jenis-jenis hidangan sepinggan apa saja yang kalian ketahui. Untuk bentuk soal, ya, untuk bentuk soal itu ada di pilihan ganda akan muncul soal tersebut dan di AC juga akan muncul soal tersebut, ya. Jadi tolong diperhatikan materi-materi dari bab 1 yaitu menganalisis hidangan sepinggan, ya, mulai dari pengertian, fungsinya, jenis hidangannya, ya, maupun jenis hidangan yang kalian ketahui, ya, atau kalian ketahui di industri atau di internet, jadi jenis hidangan sepinggan, ya. Di sana kalian bisa untuk mengklasifikasikannya, ya. Baik, untuk yang berikutnya yaitu di kompetensi dasar yang kedua atau di bab 2 yaitu ada hidangan kesempatan khusus. Nah, di dalam hidangan kesempatan khusus ini, ya, materi yang Pak angkat di sini adalah tentang pengertian dan jenis acara kesempatan khusus, ya. Lalu materi yang berikutnya yang kedua yaitu tentang jenis hidangan kesempatan khusus, ya. Indikator soal yang akan Pak munculkan yaitu tentang klasifikasi hidangan kesempatan khusus, ya. Nah, di sini artinya siswa diharapkan mampu untuk mengklasifikasikan jenis-jenis hidangan kesempatan khusus, ya. Contohnya acara
acara-acara perkawinan, acara-acara khusus, acara-acara acara makan-makan atau acara proklamasi ya. Nah, di situ nanti kalian diharapkan mampu untuk mengklasifikasikannya atau memilah-milah yang mana disebut dengan acara khusus ya, yang mana disebut dengan hidangan khusus. Nah, itu nanti kalian akan diharapkan mampu untuk mengklasifikasikan hidangan tersebut ya. Lalu yang kedua adalah indikator yang kedua, yaitu menjabarkan jenis-jenis hidangan kesempatan khusus. Nah, di sini hidangan kesempatan khusus ya, itu kalian nanti diharapkan mampu untuk menjabarkan ya, kira-kira jenis hidangan apa saja sih yang biasanya digunakan di setiap daerah ya. Jadi contohnya mungkin Bali ya, mempunyai jenis hidangan pada saat hari-hari khusus, yaitu mungkin ada pada hari raya Nyepi biasanya ada hidangan yang namanya entil ya. Nah, itu kalian diharapkan mampu untuk menjabarkannya ya. Jadi bentuk soalnya itu akan muncul di pilihan ganda dan di essay ya. Baik, yang berikutnya tentang fusion food ya. Nah, fusion food ini ya, materi yang Pak angkat yaitu tentang sejarah dari fusion food ya, pengertian dari fusion food dan karakteristik dari fusion food. Nah, lalu indikator soalnya yaitu ya, siswa diharapkan mampu untuk mendeskripsikan sejarah dari fusion food ya. Jadi sejarah dari fusion food itu kalian pelajari ya, sejarahnya ya, dan tokoh-tokohnya ya yang menyebarkan fusion food itu, nama daerahnya, nama kotanya di mana mereka menyebarkan fusion food itu ya. Nah, di situ kalian pilih lagi ya sana. Lalu yang indikator soal yang kedua yaitu menjelaskan pengertian dari fusion food. Nah, di sini diharapkan siswa mampu menjelaskan apa itu pengertian dari fusion food ya, seperti itu. Lalu yang berikutnya mengklasifikasikan karakter dari fusion food. Nah, di sini artinya kalian diharapkan mampu untuk mengenal karakter dari jenis hidangan fusion food. Mungkin contohnya dari segi metode pengolahannya, bahan-bahan ya, atau cara penghidangannya. Nah, di situ diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan atau mengklasifikasikan karakter dari jenis-jenis hidangan fusion food. Nah, lalu bentuk soalnya itu Pak akan munculkan ada di pilihan ganda maupun di essay juga ada ya. Jadi Pak harap kalian bisa untuk lebih mengenal lagi tentang sejarah fusion food, karakteristik fusion food maupun pengertian dari fusion food. Nah, baik, kompetensi dasar yang terakhir yaitu food gastronomy ya. Nah, ini adalah bab keempat ya untuk semester ganjil ya, yang Pak munculkan di ulangan akhir semester ini. Nah, materinya yaitu tentang pengertian dari gastronomi, sejarah dari gastronomi, jenis-jenis bidang gastronomi. Nah, lalu indikator soal yang Pak akan munculkan yaitu siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian dari gastronomi tersebut ya. Apa itu pengertian dari gastronomi? Nah, itu silahkan kalian pelajari. Lalu Pak harapkan atau siswa diharapkan mampu menjabarkan sejarah dari gastronomi ya. Nah, kalian pelajari sejarah-sejarah singkat dari gastronomi tersebut ya. Itu ada di belajar ID-nya semua ya, di LMS kalian atau di materi yang sudah Pak share itu ada semua di sana. Lalu yang berikutnya, yang terakhir indikator soal yang Pak munculkan yaitu menjelaskan jenis-jenis dari gastronomi. Nah, di sini artinya siswa mampu untuk menjelaskan apa itu gastronomi molekuler, gastronomi praktis, dan gastronomi
teoritis dan lain sebagainya. Nah, di situ nanti kalian lebih mempelajari tentang jenis-jenis ya dari gastronomi ya, atau bidang-bidang dari jenis gastronomi. Ya. Indikator soal yang Pak munculkan ada di pilihan ganda dan di esai juga. Ya. Nah, untuk soal UAS ya hanya 4 bab atau 4 jenis kompetensi dasar yang Pak munculkan ya. Ada menganalisis hidangan sepinggan, ada hidangan kesempatan khusus, ada fusion food, dan ada food gastronomi. Ya. Nah, dari keempat ini kompetensi dasar atau keempat bab ini, ya Pak kerucutkan lagi, yaitu lebih spesifik lagi, yaitu tentang materi yang sudah Pak jelaskan di kisi-kisi ini, lalu indikator soalnya. Nah, jadi Pak harap kalian menjadikan kisi-kisi soal ini sebagai landasan atau dasar kalian untuk belajar ya. Jadi biar kalian itu belajarnya tidak melebar ya. Jadi sengaja Pak buat kisi-kisi ini untuk kalian lebih fokus dalam belajar ya tentang materi-materi apa yang nanti akan Pak angkat di ulangan akhir semester nanti ya. Jadi kalian lebih fokus dengan materi, indikator soal ya, itu kalian lebih fokus di sana. Jadi kalian tidak belajar melebar dari materi maupun indikator soal yang Pak akan munculkan ya. Baik ya, Pak rasa cukup sekian ya penjelasan dari kisi-kisi soal untuk mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan khusus kelas 12 ya. Di sini Pak perlu sampaikan sekali lagi ya, untuk soal materi ya esai ya. Nah, itu soalnya ada 5 ya. Nah, di sana di soal esai tersebut ya, nanti kalian akan belajar cara menganalisis suatu pertanyaan, cara mengevaluasi suatu materi ya, atau menyimpulkan suatu materi yang sudah Pak berikan ya. Nah, di sini artinya soal-soal untuk esai ya. Nah, Pak munculkan itu berbasis HOTS, High Order Thinking Skill ya, di mana soal dengan berbasis High Order Thinking Skill ini kalian diharapkan mampu untuk memberikan atau menganalisis ya, atau menyimpulkan atau mengevaluasi ya, atau merencanakan suatu bahan materi yang nantinya akan Pak munculkan di soal esai nanti ya. Jadi soal ini banyak kalian banyak menganalisis ya, soal ini bukan seperti soal yang biasa yang mungkin ya seperti sebutkan apa yang dimaksud dengan bla bla bla, atau sebutkan pengertian dari bla 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 ya. Jadi tidak ada soal seperti itu nantinya ya. Jadi soal nanti yang akan muncul itu adalah soal tentang menganalisis ya, bagaimana cara kalian menganalisis ya, atau bagaimana cara kalian untuk mengevaluasi ya dari materi yang sudah Pak berikan, seperti itu ya. Nah, jadi tolong diperhatikan soalnya ya, jangan hanya dibaca sekali saja soalnya, baca berulang-ulang 3-4 kali paham nantinya ya apa yang harus kalian lakukan ya dengan soal tersebut ya. Baik ya, saya rasa ya cukup sekian untuk pembahasan kisi-kisi soal hari ini ya. Semoga kisi-kisi soal ini bermanfaat buat kalian ya, dan nantinya akan berguna dalam hal landasan kalian untuk belajar ya. Mudah-mudahan
virus pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali di kelas. Baik, Pak akhiri dulu dan selamat pagi.